Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikhlas Haryanto, NPM 06.2024.1.07785. Di sini saya akan menjelaskan tentang Windows Service. Apa sih itu Windows Service? Windows Service adalah program yang berjalan di latar belakang sistem operasi Windows tanpa perlu interaksi langsung dari pengguna. Service ini biasanya berjalan sejak sistem dinyalakan. Jadi ketika kita menyalakan laptop, service ini akan otomatis berjalan. Service ini berfungsi untuk mendukung operasi inti Windows seperti jaringan, keamanan, dan manajemen perangkat. Di sini saya akan mengidentifikasi 5 service. Nanti kita akan praktekkan bersama-sama bagaimana caranya membuka service. Jadi saya ambil 5 service yang paling umum digunakan, yaitu Windows Update. Windows Update ini berfungsi untuk mengunduh dan memasang pembaruan sistem Windows. Jadi ketika Windows kita ada update, itu ditangani oleh Windows Update. Lalu ada Windows Defender Antivirus Service. Windows Defender Antivirus Service ini menyediakan pelindungan keamanan dari virus atau malware. Jadi laptop kita aman dari virus dan malware atau sejenisnya. Yang ketiga ada DHCP Client. DHCP Client ini berfungsi untuk mengatur pemberian alamat IP secara otomatis pada komputer kita. Yang keempat ada Windows Event Log. Windows Event Log ini berfungsi untuk mencatat aktivitas dan kejadian penting pada sistem. Yang kelima ada Print Spoiler. Print Spoiler ini mengelola proses percetakan dokumen ke print. Jadi ketika kita ingin print, Windows Service Print Spoiler ini fungsinya untuk mencetak sesuatu yang ingin kita print. Status service ini ada dua, ada running dan ada stop. Running ini artinya service sedang berjalan, dan stop ini service tidak berjalan. Contohnya Windows Update running, jadi Windows kita sedang melakukan suatu update. Lalu Print Spoiler Stop, jadi ketika kita tidak menggunakan printer, Print Spoiler ini statusnya stop. Yang keempat, Startup Type Service. Jadi ada beberapa tipe di service, ada 3 tipe. Yang pertama ada automatic, manual, dan disable. Automatic yaitu berjalan otomatis saat Windows booting. Yang kedua manual. Manual yang artinya berjalan jika kita butuhkan. Dan yang ketiga disable. Disable ini tidak bisa dijalankan atau dimatikan. Yang kelima, kita akan mematikan service non kritis. Nanti kita akan praktek bersama-sama. Service yang dimatikan, nanti kita akan mencoba mematikan service Print Spoiler. Kenapa sih kita mematikan service Print Spoiler tersebut? Alasannya tidak digunakan jika komputer tidak terhubung ke printer. Jadi ketika komputernya tidak terhubung ke printer, kita tidak perlu menyalakan service ini, dan mengurangi penggunaan resource system. Yang ketiga, mengurangi potensi celah keamanan. Lalu apa sih dampaknya terhadap sistem kita jika Windows itu jika service printer dimatikan? Sistem akan tetap berjalan normal dan tidak ada kendala, tetapi fitur pencetakan tidak bisa digunakan. Jika kita ingin mencetak sesuatu, kita harus mengaktifkan kembali service Print Spoiler tersebut. Yang ketiga, performa sistem sedikit lebih ringan. Kenapa sih? Karena kalau kita mengaktifkan service Print Spoiler akan berjalan otomatis di balik background gitu. Jadi itu akan memakan RAM. Jadi ketika dimatikan, RAM-nya itu akan kosong dan
sistem kita sedikit lebih ringan. Lalu kita akan mencoba ke service dengan cara Windows plus R, lalu kita ketikkan services.msc, lalu kita enter. Di sini ada beberapa service Windows bawaan. Kita tadi mengidentifikasi tentang Windows Update. Di sini ada DHCP Client. DHCP Client di sini statusnya running ya. Jadi artinya DHCP Client ini sedang berjalan dan startup type-nya otomatis. Jadi automatic. Jadi ketika kita melakukan boot, DHCP Client ini juga akan berjalan. Lalu kita nanti akan mencoba mematikan service Prince Polar. Sebentar ya, kita cari dulu. Ini dia Prince Polar. Di sini statusnya tidak ada statusnya. Kita lihat dulu statusnya. Di sini statusnya sudah saya stop. Kita coba jalankan dulu ya. Di sini statusnya sudah running dan startup type-nya automatic. Di sini kita coba mematikan service ini. Di sini ketika saya pencet stop, ini service statusnya sudah terupdate menjadi stop ya. Jadi ketika kita ingin mengeprint, di sini tidak akan bisa karena print spoiler ini sudah dimatikan. Jika kita ingin print sesuatu, kita wajib menyalakan lagi dengan memencet tombol start. Untuk Windows Service mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Nanti kita lanjut lagi ke video selanjutnya. Tentang video selanjutnya kita menjelaskan tentang manajemen proses dan penjadwalan Linux. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu materi kali ini tentang penjadwalan dan manajemen proses dan penjadwalan pada Linux. Ini kita akan mengetahui tentang konsep proses dan PID, monitoring proses aktif, pengertian proses, pengaturan prioritas proses, dan analisa penggunaan resource. Yang tentunya kita akan menggunakan perintah ps, stop, dan kill. Yang pertama, kita harus mengetahui apa sih itu konsep proses dan PID. Proses sendiri adalah program yang sedang dieksekusi oleh sistem operasi. Di setiap proses memiliki PID atau proses ID sebagai identitas unik. Di PID, setiap proses ini mempunyai ID yang berbeda-beda dan ID-nya itu
unik sebagai identitas sebuah proses. Kedua, monitoring proses aktif. Nanti kita akan menggunakan perintah PS. Perintah PS ini digunakan untuk melihat proses milik user. Jadi kita akan menggunakan perintah PS out untuk menampilkan informasi seperti PID, penggunaan CPU, dan memori. Yang ketiga, kita akan monitoring secara real time menggunakan perintah top. Perintah top ini digunakan untuk melihat proses user yang paling banyak menggunakan resource. Yang keempat, menghentikan proses. Menghentikan proses ini menggunakan perintah kill. Jadi untuk perintahnya itu kill, lalu nama ID proses. Jika tidak merespon, kita bisa menghentikan secara paksa menggunakan perintah kill -9, lalu ID prosesnya. Di analisa penggunaan resource dari perintah top, kita dapat menganalisa proses dengan penggunaan CPU tertinggi, proses dengan penggunaan memori terbesar, dan tampak proses user terhadap performa sistem. Nanti langsung saja ya kita akan praktekkan. Yang pertama-tama itu kita harus login. Setelah login, kita tadi akan mengecek proses menggunakan perintah PS aux. Di sini terlihat ada PID-nya, ada CPU-nya, dan ada memorinya. Ini mana sih penggunaan memori tertinggi dan CPU tertinggi? PID di sini ada 1, ada 2, ada 6. PID akan berbeda-beda setiap proses. Lalu untuk monitoring secara real time, kita akan menggunakan perintah top. Dan sini terlihat CPU tertinggi dan memori tertinggi. Sini ada top dengan CPU 0,3 dan memori 0,2 ya tadi. Dan sini akan terus berubah-ubah karena ini monitoring secara real time. Untuk keluar kita bisa tekan Ctrl C, lalu kita akan menghentikan sebuah proses. Menghentikan sebuah proses bisa menggunakan perintah kill. Contoh kita akan menghentikan proses ini sudo dengan PID 773. Ketika kita kill sudo ini, seharusnya kita akan keluar dari root karena sudo ini kan untuk login. Jadi ketika kita kill, kita akan dikeluarkan atau reconnect. Kita langsung coba kill 773. Kita bisa menggunakan kill -9 Nah, sini sudah keluar dan terreconnect, yang artinya perintah kill kita berhasil ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang backup, sistem backup pada sistem operasi Linux. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu tentang sistem backup pada operasi Linux. Yang pertama kita backup sistem itu apa sih? Backup sistem adalah proses penyalinan data penting untuk mencegah kehilangan data akibat kerusakan sistem, kesalahan pengguna, atau serangan malware. Jadi data-data kita itu supaya tidak hilang, kita harus membackup.
Lalu kita ada script backup. Jadi backup dilakukan pada directory home. Nanti kita akan langsung praktekkan. Lalu hasil backupnya. Lalu nanti kita juga akan merestore ke directory yang berbeda. Analisa keamanan data user. Data user aman karena tersimpan dalam file terkompresi. Backup dapat dienkripsi untuk keamanan tambahan, jadi data kita lebih aman dan menghindari kehilangan data akibat kesalahan sistem. Saja kita ke CMD-nya, lalu kita membuat file backup dengan perintah nano backup.sh. Sini saya sudah menyalin script dari file tadi. Kalau sudah, kita bisa tekan Ctrl X untuk keluar, lalu kita beri permission chmod plus X backup.sh. Ini artinya menambahkan permission X. X ini execute, yang artinya execute itu fungsinya untuk menjalankan program. Yang dijalankan adalah backup.sh. Itu kita jalankan backupnya. Sorry, kita typo. Proses backup sumbernya dari file sumber, lalu tujuannya ke file praktikum backup. Ini hasilnya backup selesai. Ini hasil dari backup, berarti kita telah berhasil melakukan backup datanya. Lalu kita akan restore backupnya. Ini root, ini artinya data dari sumber yang telah di backup ke tujuan ini di restore, dan ini keluar datanya berupa data.txt. Sekian dari saya, mungkin ada penjelasan yang kurang lengkap, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.